Malam itu, Mira merasakan kesunyian yang begitu pekat di kamar kosnya yang sederhana. Sendirian, ditemani alunan musik dari ponselnya, ia mencoba mengusir rasa sepi yang mulai merayap di sudut ruangan. Sebuah cermin besar berdiri tegak, memantulkan setiap sudut kamarnya, termasuk dirinya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Cermin itu seolah menjadi saksi bisu dari setiap malam yang ia lalui. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, musik di ponselnya berhenti. Hening seketika menyergap ruangan. Saat Mira hendak meraih ponselnya untuk menyalakan kembali lagu kesukaannya, sebuah suara lirih menyentuh telinganya, seperti bisikan seseorang yang sangat pelan. Refleks, ia menoleh ke arah jendela. Jendela itu tertutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun bagi angin malam untuk masuk dan membawa suara. Aneh, Mira terdiam sejenak. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini, sedikit lebih jelas. Rasanya seperti berasal dari dalam kamar. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Dengan perlahan, ia menurunkan ponselnya. Seluruh indranya kini terfokus untuk mencari sumber suara misterius itu. Dan benar saja, bisikan itu kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. Membentuk sebuah panggilan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mira, lihat! Sini, tubuh Mira membeku. Suara itu, suara dingin yang memanggil namanya, seolah bergema tepat di samping telinganya. Namun, ia sendirian. Setelah mengumpulkan sisa keberaniannya, ia mencoba melacak arah datangnya suara. Dan seketika, darahnya seakan berhenti mengalir. Sumber suara itu datang dari arah cermin di sudut kamarnya. Cermin yang sejak tadi memantaunya. Dalam diam, dengan napas yang tercekat dan tubuh yang gemetar hebat, Mira memaksa dirinya untuk menoleh. Perlahan, sangat perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke cermin besar itu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya bayangan dirinya sendiri yang sedang terduduk di tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Bayangan itu meniru setiap gerakannya, persis seperti seharusnya. Mira menarik napas lega. Mungkin ia hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Namun, saat ia hendak memalingkan wajahnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangannya di cermin itu tidak bergerak. Saat Mira menelan ludah dengan susah payah, bayangannya tetap diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Lalu, sudut bibir bayangan itu mulai terangkat perlahan, membentuk sebuah senyuman yang ganjil dan menyeramkan. Senyuman yang sama sekali tidak ia buat. Bibir dingin dari pantulan dirinya itu bergerak perlahan, tanpa suara. Namun, Mira bisa membaca gerakannya dengan jelas. Aku sudah lama di sini. Waktu seakan berhenti. Dunia Mira runtuh dalam sekejap. Ketakutan yang luar biasa melumpuhkan seluruh tubuhnya. Kemudian, bayangan itu kembali membuka mulutnya. Kali ini, dengan suara bisikan yang sama persis seperti yang ia dengar sebelumnya. Suara yang kini terasa begitu dekat, menunggumu. Jeritan yang tertahan di tenggorokannya akhirnya meledak. Mira melompat dari tempat tidurnya, tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berlari sekuat tenaga, membuka pintu kamarnya dengan kasar, dan lari keluar, menjauh dari kamar terkutuk itu. Menjauh dari bayangan mengerikan yang telah menunggunya di dalam cermin. Malam itu menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Mira. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani menatap cermin terlalu lama. Baginya, setiap cermin kini bukan lagi sekadar pemantul raga,
tapi sebuah gerbang menuju ketakutan yang paling dalam, di mana bayangan dirinya sendiri bisa saja memiliki kehidupannya sendiri, yang diam-diam menunggu dalam kesunyian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal aneh saat bercermin sendirian di malam hari? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.